Bang, kok gua open posisi buy nih, tapi kok posisinya jauh banget gitu ya. Jadi entry-nya wilayah wilayah stay-nya itu jauh dari harga yang berjalan saat ini gitu ya. Mungkin itu ya yang paling banyak ditanyakan itu seperti itu. Jadi ketika harga di sini kita open posisi buy nih. Nah, dia stay-nya di sini di atas des, bukan di wilayah ini. Jadi wah jauh banget, jadi ini langsung minus dong. Halo guys, jadi di video kali ini seperti biasa gue bakal membahas lagi tentang forex trading ya, karena belakangan ini gue share aktivitas gue di trading forex dan respon di antara kalian juga cukup menarik ya tentang trading forex ini. Dan di video kali ini gue bakal mencoba menjelaskan lagi tentang istilah-istilah yang mungkin belum begitu mengerti di kalian semuanya ya, karena ya dimaklum juga gue, karena mungkin penonton gue atau subscriber gue itu kan kebanyakan tadinya itu adalah bermain di binary option ya, dan ketika gue share aktivitas gue di trading forex itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Sebenarnya basicnya sama, cuman di sini tuh sedikit rumit, sedikit ribet, dan ada istilah-istilah yang belum begitu familiar lah di kalian. Jadi gua wajar gitu ya, karena gua juga mempelajari ini cukup ribet, cukup rumit ya. Jadi gini bro ya, biar kita sama-sama belajar. Dan disclaimer dulu, gue juga bukan expert di bidang ini, gue bukan ahli, gue cuman pemula yang mencoba untuk belajar di sini ya, dan share aktivitas gue di YouTube. Jadi kita sama-sama belajar ya di sini. Jadi gini, sebenarnya untuk pembahasan awalnya, basicnya udah gue jelasin juga di video gue sebelumnya. Sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tidak ribet ya, biar kalian juga mudah dimengerti untuk menjelaskannya ya. Tapi itu tadi tidak semudah itu ya. Ada beberapa di antara kalian yang masih belum begitu mengerti ya, belum begitu paham tentang forex trading ini. Jadi gue mencoba untuk menjawab beberapa juga pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di komentar YouTube, di Instagram, di di WA, di Telegram. Pertanyaan di antara kalian yang paling banyak ditanyakan itu yaitu adalah ketika, bang kok gua open posisi buy nih, tapi kok posisinya jauh banget gitu ya. Jadi entry-nya wilayah stay-nya itu jauh dari harga yang berjalan saat ini gitu ya. Mungkin itu ya yang paling banyak ditanyakan itu seperti itu. Jadi ketika harga di sini kita open posisi buy nih. Nah, dia stay-nya di sini di atas des, bukan di wilayah ini. Jadi wah jauh banget, jadi ini langsung minus dong. Ya langsung kalah, karena kita bukan stay-nya bukan di area yang kita inginkan gitu. Nah, sebenarnya ini gua udah gua jelasin juga sih sebenarnya, cuman ya mungkin gua jelaskan secara sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, biar nggak terlalu puyeng ya, biar mudah dimengerti gitu. Sebelum ke arah sana, gue bakal menjelaskan tentang tips dulu ya, karena ini ada keterkaitan gitu ya tentang si tadi kok open posisinya selisihnya jauh banget gitu. Untuk leverage, lot, terus margin mungkin udah ngerti ya sebagian, karena gue nggak menemukan pertanyaan itu. Jadi gini, itu tuh selisih spread ya, selisih antara harga penawaran dan permintaan kalau misalkan berjauhan itu. Oke, gue jelasin tentang pips dulu ya. Pips itu apa? Jadi pips itu adalah perhitungan terkecil di satu pair mata uang ya, perhitungannya kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada salah-salah tolong koreksi juga, karena gue juga masih belajar. Contohnya harga berjalan saat ini di sini nih ya, kalian lihat nih di sini di angka ini 1.13500. Misalkan si market lagi di sini nih stay, terus dia naik ke atas set, jadi mana sih contohnya 1.13510 lah ya, berarti dia ada kenaikan 10 pip, terus dia naik lagi ke atas 10 pip, 1 pip dia naik lagi ke atas jadi 1.13520, berarti dia ada kenaikan 2 pip ya. Jadi dihitung di dua sebelum satu angka sebelum angka di paling belakang gitu ya. Jadi perhitungan pips itu seperti itu. Jadi misalkan dia turun ya sebaliknya, dari 1.13500 dia turun jadi 1.13520
13490. Nah, berarti turun kan, turun 1 pip itu ya. Dan setiap pair itu ada beda-beda gitu ya, beda-beda. Itu tentang pips ya. Ngerti nggak nih? Paham nggak nih sampai sini? Mungkin ribet ya, aduh apa sih bang, nggak ngerti gua. Nah, terus gunanya pips ini untuk apa? Ini tuh untuk perhitungan kita, ketika kita menghitung profit kita, loss kita gitu ya. Ini bisa jadi patokannya gitu, ataupun itu tadi selisih spreadnya ya ketika kalian open posisi buy, tapi kok itunya berada di atas dari wilayah harga yang berjalan saat ini. Nah, itu diperhitungkan oleh pips ya, atau poin gitu ya. Jadi ini penting banget untuk kita menentukan take profit dan stop loss juga. Ini penting ya, yang namanya pips. Jadi kalian harus ngelihat ya angka-angka yang rumit ini di perhitungan trading kalian. Itu kalian harus diperhitungkan juga, ini itu namanya pips. Nah, udah paham nih sampai sini? Paham nih tentang pips ini? Jadi dihitungnya di sini ya. Kalau misalkan bisa untuk perhitungan profit juga, misalkan kalian dari sini, dari 1.13500 dia naik jadi 1.550, berarti kalian profit 5 pips gitu ya. Paham nggak nih? Jadi dari sini kalian naik ke atas, kalian take profit di sini. Waduh, gua profit nih 5 pips dan berapa dolarnya gitu, tergantung dari lot yang kalian gunakan gitu ya. Paham sampai sini? Nah, untuk masalah tadi spread tadi, jadi ketika kalian open posisi buy atau sell itu kok ada selisih ya, di antara itu ada gap gitu. Nah, itu adalah spread bro ya. Jadi itu adalah selisih antara penawaran dan permintaan. Jadi di sini nih, kalau misalkan di Exness ada, kalau langsung di brokernya ya. Contohnya di sini ya, harga yang merah ini adalah harga penawaran, yang biru ini harga permintaan. Jadi ketika kita open posisi buy, dia akan ada di harga yang biru ini bro ya. Ini berarti selisihnya berapa pips nih? Ini spreadnya itu berapa pips gitu. Berarti kurang lebih 1 ya, 1. Pokoknya tinggal dikurangi aja ininya nih. Nah, kalau misalkan ini 85 jadi 95, ini berubah-ubah ya. 85 jadi 95 atau 86 jadi 96, berarti selisihnya, spreadnya itu adalah 1 pips berarti ya. Nah, kalau misalkan kalian mau trading scalping, gua sarankan untuk mencari yang selisihnya kecil ya. 1 pip udah lumayan lah ya. Jadi ini kan 1 pip nih, agak nggak sedikit jauh ya, nggak begitu jauh ya. Ada juga yang jauh bro, kalau misalkan dicari-cari ada juga yang jauh selisihnya tuh. Spreadnya tuh ada yang jauh juga. Ini nih Bitcoin nih biasa jauh. Nah, ini jauh banget bro ya. Jadi kelihatan kan di sini nih gap antara harga penawaran dan permintaan itu jauh. Jadi ketika kita open posisi buy ini jauh banget posisinya di atas. Ya, gue contohkan deh 0,01 pip nih ya, 1 nih ke atas nih. Oke ya, jadi nanti stay-nya dia di yang biru nih. Nah ya, jadi nggak di sini, nggak di yang merah tadi, nggak di harga penawaran tadi, tapi harga di atas. Jadi selisih ini kita yang disebut namanya spread ya. Jadi selisih antara penawaran dan permintaan itu ya. Udah paham nggak nih bro? Gue mencoba untuk sesimpel mungkin ya, nggak begitu kalau ada perhitungan detailnya juga ada sebenarnya, cuman nanti ribet gitu dan gue juga takutnya salah menjelaskan ya tentang si spread ini gitu loh. Untuk dan ini juga bisa dihitung dari pipsnya gitu ya, berapa pips gitu spreadnya. Si tiap pair itu beda-beda spread. Jadi kalau misalkan mau trading scalping itu cari yang spreadnya rendah banget ya. Kalau ada 0 gitu ya, ada juga sebenarnya sih yang spreadnya 0 itu. Cari yang spreadnya rendah, dan setiap broker itu beda-beda ya. Kalian nyari pinter-pinter kalian nyarinya. Oke. Jadi untuk penjelasan mengenai ini gua gua jelaskan sesimpel gini ya, biar kalian juga nggak begitu ribet gitu.
Paham nggak nih sampai sini? Jadi untuk masalah pips atau spread itu kenapa ketika kita open posisinya itu berjauhan dari wilayah dari wilayah harga yang berjalan saat ini kok jauh, itu karena spread tadi. Kalian harus cek juga gitu ya. Kalau misalkan di MetaTrader juga ada, bisa dilihat juga ya berapa jarak spreadnya, itu bisa juga cari yang spreadnya itu kecil ya, minimal spreadnya gitu ya. Untuk leverage, lot dan margin itu berarti udah paham kalian semuanya ya. Berarti nanti kedepannya kalau udah paham semua enak nih kalau gua trading tuh. Jadi kita sama-sama ngerti gitu ya. Jadi enak untuk kedepannya kalau misalkan udah paham semua tentang hal ini gitu ya kalian semuanya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalian bisa komentar lagi di bawah ya. Nanti sebisa mungkin kalau misalkan gua tahu, gua bakal jelasin lagi ke kalian. Kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi oke, untuk di video kali ini gitu aja, biar ada gambaran lah sedikit-sedikit buat kalian. Ini butuh bener-bener latihan, terus-menerus dicoba, kebiasaan. Nanti lama-lama pasti bakal paham sendiri gitu ya. Karena ini tidak sesimpel, tidak segampang yang kalian pikirkan gitu. Ini harus bener-bener, karena gue juga belum begitu mengerti bener ya, paham bener-bener tentang istilah-istilah atau mekanisme yang ada di forex trading ini. Buat yang udah pinter-pinter tolong dong dikasih tahu yang lainnya juga ya, karena gue juga masih pemula bro ya. Gue cuman sharing aja di sini. Oke, terima kasih. Jadi untuk di video kali ini gitu aja. Terima kasih buat kalian. Nanti gue bakal next kalau ada yang gue bakal bahas lagi, gue sampaikan di video gue. Oke, terima kasih bro. Thank you.